Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kali ini kita kedatangan Pak Abu Fadlan. Selamat datang Abu Fadlan di podcast KSD. Alhamdulillah saya diundang ke sini. Poin yang mau kita ambil mungkin seputar remaja. Kalau dilihat waktu Abu Fadlan masih usia-usia remaja lah. Di zaman itu ya mungkin zaman itu masih seru permainan itu. Ya. Lah kalau enaknya di zaman saya itu enaknya zaman Soeharto. Zaman Soeharto ya. Kenapa? Murah ya? Karena saya masih muda. Ngorak kene. Jadi Tapi sekarang masih kelihatan muda ya. Tetap sih. Berapa kalau tuh nebak? 30. Coba Ustaz. umur saya teh 15. 15. Tinggal dibalik. Dibalik. Oh, 5 ini. Satu. Iya. Iya, Masya Allah. Tapi semangatnya 17. Iya. Kalau Jadi beda jauh dengan keadaannya. Terus pernah ngalaman zaman naon teh kaleng atau ban di pakai awi kan. Jadi mah yang gimana? ban bekas. Iya. Dengan awi kan digorong-gorongkeun gitu. Iya, tahu. Oh iya. Ngalaman kan? Tahu. Itu atau cari kawat besar. Pernah. Seru itu. Oh. Ban bekonya. Nah, Parah. Ban kereta api ya kan? Bisa tahu. jadi beda jauh semakin perkembangan zamannya. Jadi semakin kesini ya serba simpel serba instan. Jadi dulu mah permainan ge urangna kudu capek-capek heula menikmati hasil kerja keras kita kan gitunya. Jadi apa ya? Itu motoriknya jadi terlatih kan? Iya. Kreativitas. Bener, kreativitas itu. Akhirnya mah kan anak naon tinggal beli nya. Tinggal check out Oh, aja. tinggal check out. Jadi Kalau na we ribu. karena ngeriu. Iya, ada duit. Nah, itu. Eta tah dari sisi permainan zaman dulu. Nah, terus kalau dari sisi pergaulan kayak jauhnya dengan sekarang ya. Kalau dulu mah pergaulannya masih bisa dijaga gitu kan. Maghrib masih kena langsung bus ke arah lima, asup cicing di lima. Akhirnya tentu nongkrongnya nongkrong. Saya nih gini, kalau sudah menginjak mulai remaja saya bukan pernah mengalami hidup yang negatif pernah gitu kan ya. Tapi beda. Lamun dulu mah tahu waktu gitu kan ya, gembrang-gembrung tempat nongkrong. Udah kita tahu waktu jam 10 balik hampir. Batu rek sehari. Sekarang mah enggak. Gak ada waktu ya. Pokoknya mah nepi ka ongkek terus ada batasan. Gak ada batasan. Jadi Pak Ustadz berarti perbedaannya kan jauh tuh. Dari segi dari malam pagi juga. Kalau dulu kan terarah. Iya. Sekarang mah nggak terarah gitu. Sekarang mah ya itu kembali lagi beda dengan dulu. Mungkin kalau dulu mah belum ada banyak masukan dari luarnya. Iya. Yang kalau sekarang kan karena ada informasi yang lebih kuat gitu kan ya. Jadi sehingga kalau jarak tidak mudah diarahkan gitu. Dulu mah kan nggak ada lagi pegawai paling nonton TV. Ya. Itu nonton TV juga acaranya kan adanya jam 4 sore. Dulu mah. Mulai tayang jam 4 sore Banyak kan berita ya. Oh, cerdas cermat. Dialog. Iya, dialog. Dialog sampai berjam-jam itu. Kelompok capir, kelompok tani itu film gitu doang. Lamun hayang lalajeus nepi tengah malam
film akhir pekan, Akhir pekan itu. malam minggu gitu. Paling batasannya sampai jam 12 udah nggak ada lagi. Nggak ada Kecuali hari Minggu. Hari Minggu tayang dari jam 8 sampai malam. Karena libur. Karena libur. Libur gitu. Jadi tayangan-tayangan TV mah dulu mah nggak ada ongkos ayeuna, paling cerdas cermat, kelompok capil, kelompok tani gitu-gitu doang. Itu berbeda dalam kondisi ayeuna. Sekarang apalagi sekarang ada gadget ya. Ustaz, gimana Gadget. tuh? Nah, kalau sekarang lebih ngeri. Orang tua sekarang lebih ngerinya kenapa? Kalau dulu anak nggak keluar, itu aman. Aman ya? Dalam artian, di imah iya. Kalau sekarang, keluar nggak aman. Kenapa? Ada gadget. Iya. Yang tadinya kita cuman takut dunia luar, Iya. sekarang udah masuk ke dalam. Sekarang luar dalam lebih ngeri ya. Oh, Udah masuk ke rumah berupa gadget itu kan. Gitu. Jadi kondisinya berbeda gitu kan ya. Arahan orang tua mungkin berbedanya. Ini mah kan ada sebagian orang tua yang di rumah gitu. Itu main HP, anak main HP udah komunikasi sudah tidak terarah gitu. Akhirnya banyak anak-anak yang broken home, putus asa dan sebagainya. Pertama ya dari sisi pergaulan, yang kedua memang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. itu salah satu penyebabnya. Salah satu penyebab. Gitu. Jadi apa ya? Pendidikan dari rumah itu penting ya. Penting pendidikan dari rumah. Karena kalau sebagus apapun sekolah atau pesantren, ketika dari rumahnya belum dibentuk, ya kan? Iya. Bentuk apa? Dibentuk buat pola pendidikannya. Oh, Iya, kalau pendidikan. Yang bentuk bala-bala, sekedahan. Karena justru kalau memang dari rumahnya nggak disiapkan, iya. justru yang sekolah yang tempat kita titipkan itu yang kerepotan. Makanya terjadilah ada yang kabur, ya kan? Tanpa sepengetahuan petugas pondok. Ya gitu. Jadi Harus mana? betul. Mungkin antum ada pengalaman, kemudian itu bisa menimbulkan pertanyaan buat Abu Fadlan. Gimana kan ngopi heula. Jadi ilmu ngopi biasanya terbuka. Sia-sia kayak nu pahit. Amis nu pahit. Pas hudang teh. Ih, pahit amat kopi yang amis. Iya. Iya, gorengan. Tadi di sana. Memang generasi ayeuna mah beda. Jadi Sunda ya. Itu namanya campur-campur. Campurnya. Di permainan tuh bareto mah misalnya PS yang Nintendo gitu kan. Itu nggak sebelah dia. Badia, Sebelah dia. Jimbot. Perubahan permainan itu kerasa banget memang. Kerasa. Pertama saya tahun 90-an itu mungkin Yosep ada beberapa yang nggak ngerasain yang tadi dijelaskan oleh Abu Fadlan. Kalau 90-an itu dia ngerasain semua. Iya. Tamagotchi itu ya kan? Tahu Tamagotchi mah. Terus kumaha? Itu yang apa? Game itu yang makan makanan itu ngasih makanan ke binatang itu loh. Yang kecil. Murahnya banyak tuh dulu Tamagotchi yang jualannya, yang jual. Nah, ada beberapa memang tadi kata Ustadz yang paling panjang itu adalah permainan yang memang asli lokal. Iya. Asli lokal itu Yusuf juga mungkin merasakan, cuman namanya berubah misalnya. Yang ngerinya itu adalah permainan yang dia itu ini pengalaman atau bukan, ini disclaimer ya, maksudnya ada faktanya dulu. Misalnya ada permainan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, gitu ya kan? Tahu kan ada BPBP-an, Ya. tahu nggak? Ya. Permainan barengan gitu. Iya, BPBP-an dan sebagainya. Sekarang kan ada mungkin yang online tuh kayak Roblox apa, itu campur baur tuh laki-laki perempuan. Memang itu ada minusnya di situ. Makanya yang ngeri itu sekarang orang tuh nggak tahu bahwa dia itu bukan anak-anak gitu. Itu online itu kan. Ini kan pemain anak-anak nih. Iya. Ternyata yang mainan orang tua, Iya. predator. Iya. Terkait orang tua lah ya, orang tua melihat anaknya seperti itu tuh, kan ada juga yang ekstrim tuh benar-benar sama sekali nggak boleh permainan kan. Apakah itu menjadi solusi juga atau seperti apa? Oh, anak-anak yang ini ya. Ya kadang-kadang ada sebagian orang tua yang
anaknya dikekang gitu ya. Ada. Saking takutnya Makanya kan? saya beri, bukan ini faktanya, ada salah satu kejadian di salah satu orang gitu, itu dari kecil di rumahnya tidak boleh ada TV, tidak boleh, pokoknya cuma nama-nama, pokoknya TV ya mana. Tapi pada akhirnya ibarat macan kalau tindak kandang anak tuh Liar dia. keluar dari dia. Ketika ketemu dunia luar tuh kayak orang biasa Lebih gitu. parah, Parah. lebih parah Yang udah tahu. yang dibandingkan dengan kita mah boleh-boleh aja. Yang gitu. udah biasa. Yang udah biasa. Tapi Tapi kontrol. dibatasi. Kita kontrol sekarang berontak akhirnya. Hmm. Dari depan orang tua iya aja, tapi di belakangnya Parah. jadi yang seharusnya ya, kalau kan kita nggak bisa menghalangi karena memang sudah zamannya ya. Tapi yang lebih penting kan kita kontrol kepada anak dan diberikan pemahaman kan gitu. Yang main Roblox, karena enak musim Roblox. Bahkan kemarin ada di rumah nggak ada senangnya ada anak main Roblox. Terus ini naon? Iya kalau bunuh orang dapat poin. Nah kan ini kan itu kita arahkan. Gitu. Kita arahkan. Jangan sampai Atau dia mencuri punya barang batur. Diambil. Main-main ambil aja. Iya. gitu. Itu akan membuat dia nanti di alam bawah sadar kan. Nanti di alam nyata tuh kayak gitu. Berpengaruh di dunia nyata juga. kan? Berpengaruh. Kalau nggak kita arahkan ya, harusnya kita orang tua tuh dikasih arahan. Pan beda gitu. Kalau sekarang anak sekarang dengan anak dulu mah beda. Gitu. Benar. Dulu kita kalau ketemu guru sekolah Tentang cium tangan gitunya, gemetaran kurang. Adabnya masih tinggi ya. Iya, adabnya masih. Ayo nama, oh Pak, beda gitu beda. Nah itu tadi kalau nggak kita arahkan. Berarti untuk teknologi yang sekarang itu kalau benar-benar nggak boleh dilarang, Bahaya juga ya. Maksudnya ya keadaan zaman kan ya, sekarang mah susah keadaan zamannya. Jadi harus kitanya yang harus mengarahkan anak-anak kita gitu kan. Boleh, tapi tetap harus dipantau. Nah gitu. Karena kalau terlalu gaptek juga Karunya. Iya, menghambat juga kan. Menghambat. Nanti misalnya ada acara ke Jakarta, Iya. dia Iya. naik KRL, Iya. nggak ngerti kan, udah tiket ini kartu yang naon segala macam kan. Iya. Karena gaptek tadi, malah itu membatasi dia dan buat dia minder keluar. secure, istri kan bisa Insecure. Iya. orang zaman sekarang bisa bundir itu. Iya. Justru itu bisa mengakibatkan dia dibully sama teman-temannya. Kalau nggak tahu sama sekali. Gitu. Iya, gaptek itu ya. Iya. Iya. Jadi itu. Jadi tetap kita arahkan anak-anak kita. Jangan sampai dibiarkan juga nggak boleh ya, bebas main HP juga jangan juga. Harus pantau ya. Iya, kalau dipantau dan dikasih arahan, dibatasi. Selain itu tadi dari keluarga juga diarahkan ketika anak-anak main gadget. Nah, sekarang itu ramai dengan anak-anak yang istilah tongkrongan, apalagi dengan masifnya kafe di sana sini ada. Nah, kalau menurut Abu Padlan, tongkrongan seperti apa sih? Ya kan, anak-anak muda itu nggak kuper atau kurang pergaulan, tetap update. Nah, tapi itu tidak merusak di sisi pergaulan dia. Ya tentulah kita berbicara tentang remaja muslim gitu kan. Nah, seperti apa gitu. Iya, yang bedanya maksudnya ya nongkrongnya ya harusnya nongkrong yang positif ya. Nongkrong yang positif gitu. Ada kajiannya Ada kali ya. kajiannya, itu bagus tuh kan gitunya. Udah manfaatnya ya. Ada manfaatnya daripada nongkrong ke para rubuhnya. Jadi harusnya tempat nongkrong ada tetap menuntut ilmunya. Kalau Kang Yasep nongkrong yang ada pengajian apa yang nongkrong mabar doang? Yang pengajian sih. Wih, Tapi pengajian. bukannya belum pernah ya kayak gitu. Tapi kalau saya bukan game. Apa nih? Pinjol. Itu bukan pinjol. Pinjol. Dulu tuh ya obrolannya ya pokoknya nggak ngobrol, kita hanya happy-happyan. Senang-senangnya nggak karuan gitu. Contohnya nikmati alamnya, bobogohan kali itu. Iya, jadi Playboy dong antum ya.
Iya, ada yang kemaksiatan. Ternyata kan yang kayak gitu tuh Allah nggak senang kan? Setan senang gitu. Bisa buka aura. Ternyata udah tahu kayak gitu. Tapi sekarang Ke aura Sekarang udah deh. anaknya pengajian. Masya Allah keren. Alhamdulillah. Terus gitu. Kalau antum Kang gimana? Apa? Antum milih circle buat apa ya, kumpul-kumpul seperti itu. Antum melihatnya dari segi apanya nih? Apa ya? Saya sih justru kalau bersahabat atau berteman itu memang menurut saya ya satu kebutuhan karena makhluk sosial. Kita mesti sahabat itu yang memang circle yang baik. Itu sih. Mencari kalau- circle yang baik kayak gimana? Ya yang mendekatkan kepada hal-hal positif, ibaratnya ke pengajian. Oh iya, tadi ngomong bahasa ABK Inggris. kalau bilang Sandra Iya. tuh Bahasa Inggris ABK salah yang tadi. di Sandra di Ada- Papua. Kada semana ngomong bahasa Inggris. Iya. Antum bahasa Inggris udah apa namanya? What you know? Betul. Iya, what is your name? Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kedengaran bahasa Beda. Cina, macam mana? Kebetulan kan lo nggak? Nah, Kita orang Barat, Jawa Barat. Ya. oh Jawa Itu Jawa Barat. Jadi Mariam kalau mau ngomong, dia bisa ngomong bahasa Berarti lain orang Sunda. Hah? Oh, Sunda itu sukunya om, Oh, suku Sunda, berarti Jawa Barat masuk dari bagian Sunda. Sunda. Iya. Bedanya apa? Jawa Barat dengan Jawa yang bukan Jawa Barat. Bedanya bejeng kuda. Coba tolong jawab nih. Terus kan kedua bedanya apa? Bahasa. Benar nggak? Bahasa kan? Bahasa beda. Heeh. Selain dari bahasa lah. Kalau Jawa, Selera. kalau Jawa kan ke manis-manisan. Kalau Jadi Sunda, kalau kalau Sunda itu ke tawar lah kayak gitu ya. Gurih, gurih, tawar. gurih gitu ya. Karena dulu tuh kebetulan saya dengar dari sejarah gitu ya. Nah, yang gitu. Saudara Jawa itu, Belanda itu ngejajahin itu dari pohon tebu tuh banyak pohon tebu doang. Beda sama di kita, ente. Jadi kita kan agraris nih, agraris. Nah daerah Jawa Barat ini memang lebih bagusnya itu dia selain tebu penghasilnya, karena dari biografisnya ya, misalnya kayak kopi atau kayak teh gitu kan. Nah sedangkan Jawa itu kebanyakan tebu, karena lahan itu nggak misalnya sebagus di Jawa Barat lah gitu ya. Nah Jawa Barat sebenarnya bisa juga tebu, apapun juga bisa, cuma Bisa. kan apa yang paling bagusnya gitu kan, misalnya kualitas kopi, kualitas tanamannya lah ya. tanamannya apa dan sebagainya. Nah karena produksi yang melimpah di Jawa itu cuma bagusnya itu tebu. Nah nanti diberi eta gula. Kenapa? Oh. Karena ya bahasa Sunda mah Maksudnya- udah berlebih, stoknya banyak karena banget. gulanya banyak. Iya ada apa-apa gula. Iya. Kalau misalnya sambal aja, bayangkan sambal Pakai gula. pakai gula, tapi enak loh, jangan salah. Sambal yang Jawa itu enak, pedas tapi ada manisnya kan gitu. Iya. Nggak melulu jelek juga maksudnya. Jadi bagus, cuman memang kalau semua dipakai gula, kalau orang Sunda itu asa aneh. Kenapa? Karena ya kan di Sunda itu nggak berlebih yang namanya apa Gula. tebu mah nggak berlebih. Jadi ya sesuai aja apa yang harus tambah gula gitu kan. Nah itu. Jadi kalau minta teh ke orang Jawa misalnya teh doang gitu, nggak usah pakai teh manis. Iya. Itu udah otomatis teh pakai manis. Oh, gitu. Iya. Iya. Nah kalau di Sunda beda lagi. Pernah tuh ada Manis. teman. harus ada manisnya. Ya pernah teman kan makan dia di warteg lah, level warteg kan orang Jawa kan. Iya. Pakai itu apa teh hangat ya, teh hangat. Masuk kok nggak manis sih? Kan ngomongnya teh hangat gitu ya. Lupa orang eta bawa. Oh iya ya ini teh dia tuh orang Jawa. Orang Jawa itu kalau teh itu pasti manis. Manis. Itu maksudnya. Aya deui. Nah, Iya. Teh manis panas berapa? 5.000. Kalau teh manis dingin 3.000 Iya. gitu. Terus saya cek kemana teh? Lebih mahal teh manis Panas dingin. Dingin daripada panas. daripada panas. Yang panas aja. Nah, pas dikasih kan teh manisnya. Lu boga warung aneh. Ih jelema teh cenah cepat amat minumnya. Boleh diburu-buru ditiup. Kenapa itu Pak? Minumnya cepat-cepat, takut keburu dingin nanti mahal.
Soalnya kalau teh Iya ini kan teh manis, iya teh manis dingin kan 5.000, teh manis panas 2.000. Jadi buru-buru Padahal dulu. apa tadi kita bisa pakai beku es badannya. Bukan tadi dingin. Bukan dia mah salomon. Makanya kasihan. Iya, buru-buru nih. Iya, duit pas ya. Soalnya sama Jadi inget di itu pada saat di Lewiliang. Nah. Jadi orang tuh kehausan di Jakarta. Dikasih lah sama temen tuh Sprite ya. Temennya tuh ceritanya gitu. Sprite. Pas riset itu, ih masih rumah kan gitu. Ya, bener-bener. Saking nggak ada di sana Iya, kan. iya, iya. Temen gue tuh. Oh iya sih rumah. Masih rumah. Kan Ada kalau semutnya. iya kan seperti itu kan dia Rasanya iya. kayak berenyit-berenyit. Iya, Oh. padahal tuh Sprite. Kalau Palembang gimana Om? Kalau Orang Palembang Palembang, sukanya makanan apa? Pedas, manis. pedes. Pedas ya? Karena dari orang Kebiasaan. itu udah dibiasain makan pedas. Emang gitu? Jadi di kita itu apa ya? Jarang yang namanya makanan dipisah-pisah. Wah ini buat dia Anak kecil. itu. Kalau misalnya masak sayur atau apa? Banget. Nggak bisa dipisahin, enggak? Berarti orang sedap. Jarang. Jadi Memang apa? Kita tuh ribet ya. Memang udah dilatih buat bisa makan pedas supaya apa? Nggak ribet. Tapi di sini enggak kan? Antum sekarang enggak kan? Dibedain ya. Nah, Ya, kalau anak menyesuaikan. Menyesuaikan budayaan. Gitu, Menyesuaikan. menyesuaikan. Artinya, di mana bumi dipijak, di situ Kurang nangtung. bukan langit dijunjung. Surinam. Ditunduh aja itu. Iya. Nah, circle apa yang perlu dipertahankan dari mulai sekolah, kuliah sampai kerja menurut Pak Bupati? Jadi yang pertama sih berangkat dari keluarga di rumah. Terus kalau saya bukan saya artinya harusnya gitu kan. Kalau saya dibiasakan gini, kalau di rumah itu dengan anak itu harus bisa dijadikan sebagai teman, harus bisa dijadikan sebagai tempat curhat. Jadi supaya apa? Supaya anak itu selalu teringat ketika dia dimanapun ada. Jadi kalau ada apa cerita, walaupun hal-hal yang sepele ya, kadang hal-hal yang sepele juga kita tangkapin aja. Jadi pertama yaitu tadi berangkat dari keluarga kita di rumah. Jadi anak itu diperhatikan dalam artian harus bisa dijadikan sebagai teman, dijadikan sebagai tempat curhat, dan itu akan selalu teringat tuh biasanya sama anak-anak. Walaupun nanti setelah dia dewasa itu pasti rindu tuh dengan obrolan orang tua dan sebagainya gitu. Oh, berarti dari situ dia juga bisa menentukan circle mana yang harus dia pilih. Nah, begitu. Jadi nanti dia bisa pilih-pilih tuh nantinya ya. Pilih-pilih circle-nya yang mana, oh ini kayaknya enggak nih. Nah, karena sudah terbiasa. Ingat nasihat Nah, tadi gitu ya. Begitu yang harus ditanamkan ya. Ditanamkan sama anak-anak remaja sekarang. Itu dimulai dari rumah dulu Dari ya. rumah, katanya. Karena kan ya itu tadi ya, pendidikan itu kan 90% itu harusnya di rumah. Iya kan? Iya, sama orang tua. Kan sekarang mah apa? Bukan sebagian udah anak dileskan di mana, orang tua mau berangkat gitu kan ya. Kurikulumnya itu malah terbalik. Iya. Gitu percayanya ya gitu. Jadi si anak itu wah kumaha. Iya. Ya itu tadi makanya banyak anak remaja yang broken home, kemudian putus asa dan sebagainya itu. Jadi anak itu bukan hanya kita diberikan materi ya. Ya walaupun yang maksudnya bagi yang mampu itu kan tidak cukup dengan materi. Iya, karena ada juga kadang cerita apa ya, kalau kita sering pernah ngadain pengajian atau lihat pengajian ketika ada satu orang remaja itu dikasih mic lah buat speak up itu kan. Dia pernah ikut pergaulan bebas, salah satunya itu tadi. Iya. Dari keluarga, oke lah dia dari keluarga berada, cuman dari sisi lain nggak dapet. Iya gitu. Jadi dia tuh berangkat subuh pulang malam, jadi waktu sama anak itu memang nggak ada. Tapi dari segi keuangan terus kamu mau pengen apa segala macem, nah padahal itu bukan jaminan bahwa anak itu dampak baik buat orang tua. Iya gitu. Jadi bukan hanya dari materi saja perhatian terhadap anak-anak,
Khususnya kan kalau anak-anak tuh di usia udah kelas 7, kelas 8, kelas 9 tuh udah apa bahasanya sedang mencari jati diri kan. Iya. Itu kan. Ada lagi ya mau ditanyain? Sep, dari mana? Cukup. Cukup lah. Cukup. Oke, terima kasih ya Pak Abu Fadlan Sama-sama. sudah Iya. menyempatkan waktu hadir di KSD. Ya, mudah-mudahan di momen berikutnya kita bisa Siap. bisa datang lagi lah ke KSD gitu, mudah-mudahan, ngobrol-ngobrol iya. santai kayak gini. Obrolan-obrolan ini juga bisa bermanfaat ya. Amin. Khususnya untuk generasi-generasi muda sekarang ya. Jadi carilah yang pertama gini, kita sebagai pencinta remaja, pertama harus ada rasa cinta di dalam diri kita kepada generasi penerus. Peduli maksudnya. Peduli ya, artinya peduli. Kalau nggak, harusnya juga ada rasa cinta, kasih sayang itu harus ada kepada remaja. Kalau hanya peduli saja juga nggak cukup. Gitu. Jadi kalau sudah ada rasa cinta, rasa peduli, itu insya Allah keikhlasan kita itu akan berdampak kepada generasi-generasi berikutnya. Dan mereka itu nyaman kan. Dia bukan pecinta remaja tapi pemerhati remaja. Cinta remaja ada Iya, cinta. beda. Iya, maksudnya gitu. Akhirnya cinta dalam tanda kutip. Iya. Ya, mensayangi gitu ya. Menyayangi ya. Menyayangi gitu. remaja. Terus ya. Ya.